Ada namanya amil, berarti pelaku. Ada yang namanya amal, berarti pekerjaannya. Dan ada ma'mul, itu objek yang dikerjakannya. Nah, kita masuk ke pembahasan. Di situ ada amal, terus ada amal, ada ahwal, kemudian ada warid. Warid ya. Ahwal, ada warid. Amal tadi apa, Pak? Amal. Pekerjaannya. Ini pekerjaannya. Ahwal apa? Asal katanya dari hal. Ahwal itu berarti banyak, karena ada alif di sini berarti bermakna jamak. Hal-hal. Sederhananya diartikan dengan kondisi, Pak. Hal itu sederhananya diartikan dengan kondisi. Kemudian waridun adalah karunia. Karunia atau anugerah. Kita mulai ya. Kata Ibnu Athaillah, tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Beragam jenis amal itu disebabkan oleh beragamnya warid-warid. Warid itu tadi karunia yang Allah turunkan pada ahwal-ahwal, pada kondisi-kondisi hambanya. Nah, di situ dijelaskan amal itu dimaknai sebagai perilaku misi hidup atau jati diri seseorang. Jadi kalau amal itu pekerjaannya yang akan berhubungan dengan perilaku. Itu tadi tuh, pekerjaan itu. Sedangkan ahwal itu adalah berarti keadaan. Dan warid adalah berarti sederhananya adalah karunia. Sederhananya begitu. Panjang lebar di sini sebenarnya buat untuk dibaca. Nanti di rumah barangkali Bapak sambil ngopi mau buka-buka tulisan ini lagi, itu sudah saya sediakan. Seperti di dalam Quran surat Fussilat ayat 35 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Kita mulai kajiannya dengan ayat di surat di Fussilat ayat 35. Perhatikan kata-kata sabaru, kemudian nanti yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Kalau sabar itu pekerjaan, pelaku atau objek, Pak? Pekerjaan. Kita tempatkan di mana? Ahwal, amal atau warid? Sabar. Sabarnya. Sabar pekerjaan atau bukan? Melakukan atau bukan? Saya akan sabar. Berarti sabar itu pekerjaan bukan? Keadaan atau sabar? Sakumahata. Sabar itu keadaan atau pekerjaan? Atau kondisi? Ayo. Amal itu, sabar itu berarti masuk kepada amal. Kita harus bersabar. Sabarnya itu perlakuan kita bukan terhadap sesuatu. Berarti ada yang kita kerjakan. Sabar itu berarti masuk kepada kategori amal. Di sini sobar, hilang. Nggak ada lagi ya? Sobar. Nih Pak, sobar. Nah, ini saya contohkan begini Pak. Kapan kita harus sabar? Kita dapat musibah. Apakah cuman pada saat dapat musibah? Biasanya kalau kita sabar tuh pas bagaimana? Mengerjakan sesuatu terusannya Pak? Biasanya kita sabar itu atas sesuatu yang tidak kita harapkan. Pasti kita bersabar. Atas sesuatu yang tidak kita harapkan itu pasti kita sebutnya sabar. Jadi berarti segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kondisinya itulah di situ letak harus sabarnya.
Berarti ahwal itu kondisinya adalah sesuatu yang tidak diinginkan di sini, Pak. Karena kalau sesuatunya sudah diinginkan ada gitu, sabar nggak? Enggak. Kita mau makan, makanannya udah ada di depan mata. Apa yang harus disabarkan? Kan tinggal makan. Nah, kita bersabar itu pada saat kita mau makan belum ada, cenyangu kan gitu. Nah, berarti sesuatu yang menunggu itu biasanya kita harus sabar. Berarti sesuatu yang tidak diharapkan itu disebut dengan ahwalnya, halnya, kondisinya. Nah, sekarang warid. Warid itu karunianya. Di Al-Quran itu di Fussilat ini dijelaskan anugerah dari orang yang sabar adalah sifat baik. Anugerahnya itu, Pak, di sini adalah sifat baik. Nah, sekarang saya mau nyambung nih sama materi sebelumnya karena ini nyambung. Berdoa itu adalah yang mana? Amal, ahwal, atau warid? Berdoanya amal. Ahwalnya apa? Kalau kita berdoa, ahwalnya apa? Kondisi kita berdoa tuh pas ngapain? Pas butuh kan ya? Kalau kita nggak butuh, kira-kira berdoa nggak? Enggak. Enggak pasti. Sok aja. Pasti enggak. Berarti kondisi kita berdoa adalah pada saat kita butuh. Warid itu adalah karunia-Nya. Di sini dijelaskan, Pak. Sifat orang-orang yang baik itu tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Jadi, ini sabar. Ini sabar, ini baik. Sabar ini belum tentu nanti menjadi orang yang sabar itu belum tentu sampai ke derajat baik, Pak. Belum tentu. Karena nanti sifat itu menjadi warid, menjadi anugerah dari Allah, menjadi karunia. Karena ada orang yang sabar, tetapi nanti kesabarannya akan terus diuji. Bukankah dalam Al-Quran ada? Sabar, kemudian kuatkan kesabaran. Jaga, kemudian perkuat penjagaanmu. Itu berulang kali. Kenapa? Karena pada saat kita sabar itu belum tentu kita menjadi orang baik. Belum tentu. Karena boleh jadi pada saat kita bersabar itu, di dalam kesabaran kita itu kita mengumpat. Contoh paling sederhana, ngantri, Pak. Sok kurang anger ngantri, tapi sok lila-lila teuing ngantri kan gitu. Sabar tetapi tidak membuahkan hasilnya, tidak membuahkan kebaikan. Nah, maknanya seperti itu. Karena ya sabar yang membuahkan kebaikan itu akan mendapat karunia. Salah satu cirinya adalah tanpa adanya keluh kesah. Maka kemarin di minggu-minggu lalu sudah saya jelaskan, kenapa doa itu bukan perantara. Kenapa doa itu menjadi tujuan? Karena hasilnya bagian dari warid. Allah bisa mengkaruniakan juga tidak. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi proses amal dan kondisinya itulah yang menjadi ibadah, Pak. Sabarnya sudah mendapat ibadah, begitu. Berdoanya sudah mendapat ibadah, hasilnya warid. Saya jelaskan di situ. Kalau urusan berdoa, kalau urusan ini, warid itu adalah anugerah yang Allah yang akan memberikan langsung. Itu hak prerogatif Allah. Mau ngasih, mau enggak, itu terserah Allah. Tapi prosesnya adalah amal dan ahwal. Kalau kita punya sesuatu yang tidak kita harapkan, berdoa. Kalau kita punya sesuatu yang tidak kita suka, sabar. Pahalanya di situ, Pak, bukan pada hasilnya. Begitu. Baik, kita lanjut. Kategori ahwal itu ada dua kata ulama. Yang pertama adalah halah nafsiyah dengan halah ijtimaiyah. Nah, halah nafsiyah itu begini. Barangkali ada orang yang secara ibadahnya biasa-biasa saja, Pak. Ibadah sholatnya biasa, sholat sunnah biasa. Tetapi ternyata itulah yang bisa menghantarkan dia ke surga. Tidak sesempurna yang kita lihat gitu. Silahkan. Sok.
Jadi halah nafsiyah itu adalah sesuatu yang berhubungan ibadahnya dengan Allah. Sedangkan halah ijtimaiyah adalah kondisi yang berhubungan dengan ibadah yang berhubungan dengan sosial. Nah, jangan sangka orang-orang yang kita anggap, tanda petik, kita anggap misal, kalau kita mah zikirnya lama gitu, tapi orang ini tuh kok sebentar zikirnya. Begitu, umpama. Kalau kita sholatnya misalkan lama, tetapi kenapa orang ini kok sebentar gitu ya. Dibahas di Ibnu Athaillah ini. Kata Ibnu Athaillah, jangan sangka orang memiliki ahwal tadi, memiliki kondisi-kondisi yang berbeda. Boleh jadi sholat sunnahnya atau sholat wajibnya biasa saja, sholat sunnahnya biasa saja, tapi dia rajin bersedekah. Boleh jadi secara ibadah zahiriyah yang kita lihat di masjid misalnya biasa saja, amalannya biasa. Kemudian memang wiridnya juga sebentar. Ternyata di luar itu menjadi misalkan donatur untuk yatim piatu. Kita tidak pernah tahu amal ibadah seseorang dari apa yang tidak kita lihat. Maka kata Ibnu Athaillah, jangan pernah sekali-kali menganggap amal ibadah orang lain itu tidak membuatnya masuk surga. Jadi seperti misalkan ibadah maneh mah kurang sigana saya teh kedah kieu. Nah, diukur dengan apa yang kita pahami. Kata Ibnu Athaillah itu keliru. Keliru besar itu, Pak. Jadi tetap saja harus berbaik sangka kepada orang. Kalau umpamanya ada orang yang zikirnya sebentar, oh barangkali memang di rumahnya ada sesuatu yang harus diurus, atau di tempat kerjanya, atau di tempat lainnya yang tidak pernah kita ketahui. Dan ternyata amal ibadahnya itu lebih banyak dari kita. Jangan-jangan begitu. Begitu. Ada satu kisah, ya, ada satu kisah ditanya nih, seorang ulama ditanya, ada ibu-ibu cerita yang curhat. Kata ibu-ibu, ya Syekh, saya punya seorang suami, tapi susah buat sholat tahajudnya, susah sekali gitu. Jadi pengen si istrinya itu pengen si suaminya ini rajin tahajud, rajin puasa, wah pokoknya ibadah top lah gitu. Ditanya kan, ini gimana gitu. Ditanya begitu, Syekh menjawab, suami kamu menafkahinya bagaimana? Lancar? Lancar, alhamdulillah sih kalau menafkah mah terus jalan terus gitu. Terus anak kamu semuanya pada sehat? Sehat semua, alhamdulillah semua ternafkahi. Kamu suka dipukul nggak sama suami kamu? Nggak pernah sih. Terus yang kamu mau apa? Ya sholat tahajudnya itu gitu. Kata ulama apa? Suami kamu adalah orang baik. Barangkali memang dia tidak sholat tahajud, tetapi dia menafkahi kamu itu barangkali yang menjadi amalan terbaiknya. Jadi ini menjadi salah satu kabar gembira kepada kita yang ibadahnya kurang, Pak. Kan kita mah rumah saya, ibadahnya kurang, maksiatnya banyak, Pak. Itu kita. Kan kalau seandainya kita bandingkan dulu, misalkan orang-orang solih itu kan sedikit untuk bermaksiat, Pak. Nanti ada saya jelaskan. Mereka cuman ingat satu dosa aja, Pak. Itu istighfarnya 30 tahun. 30 tahun, Pak, jangan salah. 30 tahun, satu dosa yang dia ingat dulu. Nanti saya ceritakan kisahnya. Istighfarnya 30 tahun lah kita, Pak. Dosa nanti pabalatak kurang. Ngaluyah gitu. Istighfarnya itu cuma 3 kali. Astagfirullah. Urang tuh, Pak. 3 kali wungkul beres. Berarti 3 kali 5, 15, Pak. Ayo dosana 1000. Imbang orang, Pak. Ini 30 tahun cuman satu dosa. Ibadah kurang. Ya. Jadi jangan berkecil hati, kata Imam Ibnu Athaillah. Kita ini banyak berbuat maksiat. Tetapi pada saat kita ibadah kita yang sedikit itulah yang barangkali menyelamatkan kita. Karena setiap orang itu pasti punya amalan unggulannya, Pak. Setiap orang itu dengan kondisi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, keilmuan yang berbeda, pasti memiliki amal unggulannya masing-masing. Contoh, amal unggulan seorang guru adalah membuat muridnya itu pintar. Itu amalan unggulannya. Kemudian, misalkan yang lain,
dagang. Amal unggulannya apa? Ya berdagangnya itu muamalah. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Berarti kalau kita takarnya sesuai, kemudian kita menjadi pedagang yang jujur, yang amanah, di situ letak surganya. Banyak yang lain, misalnya jadi polisi. Polisi itu surganya adalah menjadi penegak hukum yang adil. Pemerintah menjadi pembuat kebijakan yang adil juga. Itu surganya di situ, Pak. Maka berarti dari masing-masing kita ini, alhamdulillahnya, kita mengaji ini, kita akan ke surga dari caranya masing-masing. Dari barangkali apa yang menjadi pekerjaan kita, disitulah letak surganya kita. Maka harus berbangga diri, berbangga hati, bahwa kita misalnya punya pekerjaan, itu jangan suka mengeluh, Pak. Jangan suka mengeluh. Kalau kita belajar ilmu ini, kita akan mensyukuri bahwa pekerjaan kita ini ternyata bisa mengantarkan kita kepada surga. Pak Otang jantan muazin. Berapa banyak tabungan amal pahala yang pada saat orang datang ke masjid, Pak Otang dapat bagian. Amal jariah, pahala jariah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Pak Otang pas azan. Datang kan ke masjid, kali orang, kali sekian pahala. Mengalir itu, Pak. Berarti surganya Pak Otang dari muazinnya. Surganya Pak Juhri ya dari ketua DKM-nya, mengkoordinir, kemudian ada pengajian, dan setiap kali pengajian ini ada, pahalanya itu mengalir kepada orang-orang yang memfasilitasi. Baik fasilitas tempat, baik makanan, baik minuman, termasuk fotokopi ini. Berapa banyak pahala yang bisa kita kumpulkan dari hal-hal receh seperti itu, Pak. Recehan sebetulnya. Tapi ini teori Cina. Kali banyak, kali sering, Pak. Kalau banyak, nggak banyak nih, untungnya nggak banyak, cuman dikit. Tapi kan kali sering. Kita sering, oh azan, Pak Otang, nambah orang. Terus kita nih, apa biasanya snack-snack kan ya? Sedikit sih, cuman kan sering. Dan mudah-mudahan yang sedikit tapi sering ini menjadi banyak nanti tabungan di akhirat. Kan begitu, Pak. Itu ya, yang pertama halah nafsiyah. Kemudian yang berikutnya adalah halah ijtimaiyah yang berhubungan dengan sosial. Hadisnya panjang, cuman saya sederhanakan. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu Ibnu Umar ini berarti Sayyidina Umar. Ibnu Umar itu di mun orang menaon teh di harewasan gitu. Itu ada yang orang di pojok sana nanti akan masuk surga. Itu 3 kali Nabi mengatakan itu. 3 kali mengatakan itu. Itu ada orang di sana tuh itu yang lagi berwudu itu, yang ada di pojokan sana, itu nanti adalah salah satu penghuni surga. Ibnu Umar kan penasaran, udah 3 kali Nabi mengatakan ini. Kalau Nabi mengatakan begitu, ini berarti manusia istimewa. Penasaran Sayyidina Umar. Akhirnya minta untuk bertamu kepada orang itu. Boleh nggak saya bertamu? Silahkan. Nah, itu belum dikasih tahu nih apa nih tujuannya. Tetapi memang secara muamalahnya bahwa bertamu itu maksimal di 3 hari. Nah, fikihnya begitu, Pak. Kalau kita bertamu maksimal, kalau kita menginap itu di 3 hari maksimal. Setelah itu keluar, semah, nyemah gitu. Nah, kemudian di akhir cerita pada saat hari ketiga itu ditanya, karena Sayyidina Umar tuh melihat kalau sholatnya bagaimana, kalau berzikir, zikirnya bagaimana. Sayyidina Umar punya kesimpulan, orang ini ibadahnya biasa saja. Sholat tahajud juga biasa, bahkan kadang-kadang enggak. Ini kita banget ya, Pak. Kemudian sholat berjamaah itu seperti biasa, tetapi kan kalau yang namanya di pojokan, kebayang nggak, Pak, kalau orang yang ada di pojokan itu? Berarti orang ini bukan orang spesial. Dulu zaman Nabi, kalau ada orang yang paling depan, itu kan sudah siapa yang paling dekat dengan Nabi, itu benar-benar paling depan. Terus gitu, sampai nanti ke belakang. Berarti yang belakang itu adalah orang yang kira-kira agak-agak level sekian. Walaupun keimanannya jelas. Nah, pada saat itu, Sayyidina Umar punya kesimpulan, ibadah orang ini biasa saja, puasa juga biasa saja, ini kita banget lah pokoknya, puasa belang betongan gitu. Cuman memang sholatnya rajin. Pas di waktu
3 malam itu di akhir hari orang ini nanya, ini kamu ngikutin saya terus kalau kita mau. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa nih? Mau ngapain gitu? Terus begitu ditanya begitu, akhirnya Sayyidina Umar menjelaskan. Kata Nabi, kamu adalah salah satu orang yang masuk surga. Apa nih amalan spesial kamu? Nggak ada, kata dia. Kamu kan udah melihat. Saya sholatnya sama seperti yang lain. Kemudian saya puasa juga sama seperti yang lain. Ibadah nggak ada yang spesial. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Bahwa pada saat sebelum saya tidur, saya tidak melewatkan satu malam pun, kecuali saya hilangkan semua iri dengki dalam hati saya. Bersih hatinya. Nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian. Nggak ada itu semua, Pak. Dihilangkan itu dari hatinya. Sehingga apa? Hatinya hanya fokus kepada Allah saja. Sederhana amalannya, Pak. Tidak ada hasad dengki kepada sesama. Kan orang masuk ayahnya ngegrundel gitu. Rek sarete kepikiran gitu. Orang itu, Pak. Orang ini itu dijelaskan oleh hadisnya itu tidak pernah melewatkan satu malam pun kecuali orang itu berlapang dada atas kesalahan-kesalahan saudaranya. Tidak pernah nyempil di hatinya itu hasad, iri, macam-macam yang menjadi penyakit hati. Hilang itu semua, Pak. Tidur, kemudian bangun seperti itu, dan seterusnya, seumur hidupnya. Amalan hati, Pak. Amalannya biasa. Dohiriyahnya biasa. Tapi hatinya bersih putih. Dan itulah yang menjadi penyebab beliau masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita juga begitu, Pak. Ini ya, ngaji Al-Hikam ini mungkin sholat tahajud kita, ringsek. Ibadah biasa kita, ibadah yang lain juga, rungkad. Semuanya kayaknya susah gitu ya. Kalau dihitung-hitung pahala teuing, level 1 sampai 100 teh mungkin 11 cek Anis mata. Gitu. Jadi jauh ke mana ke meni. Cuman kata Nabi tidak perlu berkecil hati karena ada case-nya seperti ini. Amalannya biasa, tetapi hatinya yang berusaha untuk dibersihkan. Begitu. Lanjut. Sedap deh. Nah, seringkali ini di halaman 4 ya. Seringkali ini saya sering ulang, Pak, sering kali. Dan ini akan saya ulang terus-menerus supaya mengingatkan. Seringkali pada saat kita merasa tahu atau merasa banyak beribadah, maka ada satu penyakit muncul, yaitu apa? Merasa suci dan benar sendiri. Ini bid'ah, itu bid'ah, ini kafir, itu kafir, nah itu begitu. Itu penyakit orang suci itu, Pak. Penyakit orang yang mendekati Allah, ma'rifat kepada Allah adalah dia bisa menilai sesuatunya dengan lebih jernih. Karena saking jernihnya menganggap orang lain itu kotor. Itu kekeliruannya di situ, Pak. Maka kenapa Allah langsung yang menjelaskan di surat An-Najm ayat 32. Bukan Nuruddin ini, Pak. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Menganggap kita ini paling benar. Setelah dapat kajian, urang nu bener mah, nu lain masalah kabeh. Begitu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Hati-hati itu. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di menerangkan terlarangnya orang-orang yang beriman mengabarkan bahwa dia itu banyak beribadah. Nih saya itu amalannya ini, nanti kamu ikutin ini. Begini amalannya, begitu amalannya. Itu keliru itu, Pak. Jadi mengabarkan kepada orang bahwa dirinya banyak beribadah, banyak berzikir, keliru. Apa Al-Qur'annya? Lihat di surat Al-Baqarah ayat 80. Semua punya dalil ini, Pak. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Kenapa demikian? Kenapa kita dilarang? Karena dulu orang Yahudi dan Nasrani menganggap bahwa agama mereka lah yang paling benar. Begitu alasannya, Pak. Makanya tidak boleh kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, barangkali perbedaan itu pada saat dia belum mengetahui.
atau ada perbedaan pemahaman. Begitu saja selesai. Jadi tidak perlu menganggap wah si eta masih gana salah, orang bener, malah jadi tebenar gitu. Wa qalu lang tamassana naru illa ayyam ma'dudah. Dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami nih nggak akan pernah sedikit pun disentuh api neraka. Dulu mereka bilang begitu. Dan ternyata merekalah yang lebih dulu mendapatkan api neraka. Nah, pelajarannya di sini, Pak. Jangan sampai kita mengatakan, oh kita mah sudah lebih baik dari orang lain. Ternyata kita lebih buruk kebalikannya. Ini seperti Al-Quran mengatakan, wa qalu lang tamassana naru illa ayyama ma'dudah. Begitu. Kemudian apalagi? Mereka itu menganggap, ini orang-orang kafir itu tadi menganggap bahwa mereka itu akan masuk surga dan paling layak masuk surga. Wah, orang paling nyunah ya. Salatnya ya, itu bahaya itu. Kata Ibnu Athaillah bahaya. Kalau disampaikan secara keilmuan, dalilnya begini, misalkan kemudian fikihnya begini, selesai. Mau orang mengikuti, mau orang tidak, itu dikembalikan kepada masing-masing. Tetapi problemnya adalah biasanya pada saat sudah tahu ilmunya, kita itu menjadi angkuh dengan keilmuannya. Nah, ini yang keliru. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Ini kata orang-orang Nasrani tadi dengan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kamilah yang akan masuk surga dan ternyata masuk neraka duluan. Gitu ya. Banyak Rasul juga mengabarkan seperti itu. Jangan pernah menganggap kita lebih baik dari orang lain. Sekarang PR-nya untuk kita semua, Pak. Ini PR-nya. Bapak bisa temukan atau dimanapun, ceramah di ustadz manapun, temukan apakah ada pada zaman Nabi, pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, kemudian turun ke bawahnya pada zaman tabi'in atau tabi'in, coba temukan yang berdakwah itu dengan cara mudah untuk menyalahkan orang lain. Coba deh, dicari itu. Tidak ada, Pak. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan, biasanya dengan lembut disampaikan. Barangkali memang belum tahu kan begitu. Kalau belum tahu kan tidak terkena hukum. Kalau sudah tahu tapi melakukan baru terkena hukum. Jadi di sini apa maknanya? Kita dalam menyampaikan sesuatu atau misalkan melihat sesuatu yang berbeda dengan kita, yang paling baik adalah tidak merasa lebih baik dari orang itu. Itu kuncinya. Barangkali kita yang masih kurang ilmu, belajar lagi begitu, Pak. Nomor 5, halaman 5. Ini yang juga kita sering lupakan, Pak ya. Kita sudah bekerja seharian, kemudian lihat anak istri, termasuk saya juga begitu, Pak. Karena saya juga tidak lebih baik dari bapak-bapak, kita sama-sama belajar. Ini kadang-kadang, Pak, setelah kita mencari nafkah itu kan lelah ya. Lelah, kadang-kadang ambek-ambek gitu. Pas kedahna aya sangu itu aya gitu, misal ya. Ternyata duduk bercengkrama dengan keluarga di waktu senggang kita itu adalah ibadah yang tak tergantikan itu, Pak. Kita ngobrol gitu sama istri, sama anak di waktu-waktu senggang itu ibadah yang tak tergantikan. Luar biasanya gitu. Jadi ibadah yang sederhana tadi kita bahas, ibadah yang remeh-temeh, Pak, yang sepele, tetapi itu menjadi tabungan amal yang luar biasa. Salah satunya adalah ngobrol dengan anak dan istri, Pak. Bercengkrama bahasanya. Itu luar biasa pahalanya. Gitu ya. Jadi luar biasa di mana kita dimotivasi oleh Ibnu Athaillah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah ibadah dan jangan sampai dilewatkan ibadah-ibadah yang kecil, apalagi yang besar. Ada kisah sebelum di kesimpulan, ada 2 kisah ulama yang tadi saya sebutkan, Pak. Namanya ulama Ma'ruf Al-Kharqi di halaman 6 dan As-Saqati. Ya, saya jelaskan. Imam Al-Kharqi itu pernah, Pak, satu waktu ini benar-benar bicara tauhid. Satu waktu beliau itu ketemu sama petugas parkir. Di parkiran, itu ketemu sama orang yang jual minuman. Kata orang yang menjual minuman ini, Pak, ke ulama itu, Pak, ini ada air. Kalau kita al-ma'sum umpamanya, ini nih ada al-ma'sum, ada air. Nah, ini kalau Bapak beli, saya doakan nih, Bapak misalkan lancar rezeki. Kalau belum punya keturunan, mudah-mudahan punya keturunan. Kalau belum punya pasangan, mudah-mudahan cepat dapat pasangan. Posisinya Al-Kharqi ini
Mana lain? Posisinya Al-Harki ini adalah sedang berpuasa, Pak. Sedang berpuasa nih Senin Kamis. Ingat nih, tadi katanya kalau beli itu akan didoakan. Selentingan Al-Harki ini akhirnya kayaknya orang ini tuh orang yang soleh gitu, orang yang jujur, orang yang baik. Mudah-mudahan aja doa saya dikabulkan karena ada air yang saya beli itu, dari doanya itu. Al-Harki di situ beristighfarnya berapa lama? Berapa lama, Pak? 30 tahun. Kenapa? Cuman satu itu, Pak. Dosa yang dia catat itu satu itu. Kenapa menjadi masalah? Padahal kan air ya. Kenapa menjadi masalah? Karena pada saat mendengar air ini, kalau Bapak beli, saya sudah doakan. Selentingan di hatinya itu berasumsi orang yang mendoakan ini, yang jual ini, lebih baik dari yang lain. Kan pertanyaannya, kenapa nggak minta dari yang lain? Kan begitu ya? Berarti selentingan hatinya itu mengatakan bahwa orang ini lebih baik dari yang lain. Begitu, Pak. Menganggap orang ini lebih baik dari yang lain, sehingga air minumnya itu yang dibeli. Itu diistighfari 30 tahun. Kenapa? Karena menganggap muslim yang lain tidak diijabah doanya. Kan begitu bermakna, Pak. Kalau dia yang mendoakan, berarti diijabah. Kalau yang lain gimana? Enggak dong kalau begitu ya. Jadi membandingkan antara orang yang jualan tadi dengan yang tidak jualan, menganggap orang yang jualan lebih baik sehingga lebih pantas untuk diminta doa. Cuman satu dosa itu aja, Pak, diistighfar 30 tahun. Yang keduanya adalah as-sakoti. Kalau as-sakoti ini adalah seorang pedagang di pasar, seorang pengusaha, Pak, di pasar. Nah, kemudian satu waktu as-sakoti ini pasarnya, pasar itu semuanya itu terbakar semua, Pak, terbakar semua. Dan satu toko yang tidak terbakar adalah punyanya as-sakoti ini. Satu waktu melihat kebakaran itu, tokonya itu kan tidak terbakar nih, semuanya habis, Pak. Beliau mengucapkan, alhamdulillah toko saya tidak terbakar. Salah atau tidak di sini? Salah atau tidak, Pak? Tidak ya. Tetapi beliau mengatakan saya keliru. Kenapa? Karena saya seperti bergembira pada saat yang lain itu berduka. Halus ya. Kan kita mau alhamdulillah tuh yang nubatur bodoh amat gitu. Kita mah begitu, Pak. Mau tetangga habis, yang penting rumah kita nggak hangus gitu. Itu diistighfari lagi-lagi 30 tahun. Mengingat satu dosa itu, saya beralhamdulillah pada saat orang lain, saudara-saudara muslim saya yang lain itu mengalami musibah. Kenapa saya bisa alhamdulillah pada saat itu? Kenapa? Kan cukup mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi kenapa saya harus mengucapkan alhamdulillah? Seperti saya mensyukuri apa yang saya miliki, kemudian membolehkan semuanya itu terlahap gitu sama api, menghabiskan semua harta. Itu kan luar biasa. Kekeliruan di dalam qalbu. Kata as-sakoti. Lembut sekali, Pak. Lembut sekali. Di situ ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa difahami. Pesan utama dalam kajian kita malam hari ini adalah senantiasa untuk tetap berpikir bahwa kita banyak dosa, sehingga kita terus-menerus untuk mengejar pahala. Terus-meneruslah untuk kita berpikir bahwa kita ini tidak lebih baik dari orang lain, sehingga kita sibuk dengan memperbaiki diri, menambah amal ibadah kita. Karena belum tentu amal ibadah yang kita lakukan itu diterima, belum tentu. Maka satu-satunya jalan adalah kita terus beribadah sampai titik di mana memang ajal menjemput kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya sehingga menjadi tabungan di akhirat kelak. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.